Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jarak dari titik ke suatu garis. Jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis tegak lurus dari suatu titik ke garis tersebut, atau panjang ruas garis lurus dari titik tertentu ke titik proyeksinya pada garis tertentu. Nah, contohnya kalau misalkan diibaratkan seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah titik dan ini adalah sebuah garis, maka untuk menentukan jarak dari titik P ke garis G itu adalah kita buat garis bantu yang garis tersebut mau tidak mau sebisa mungkin harus berbentuk sudut siku-siku, harus tegak lurus. Kuncinya adalah harus tegak lurus. Jadi mau tidak mau di sini nanti banyak sekali kalian akan menggunakan aturan teorema Pythagoras atau bisa juga menggunakan aturan trigonometri sebenarnya. Cuma karena materi yang saya sampaikan ini adalah materi kelas 10 semester 1 dan baru awal masuk, mereka belum memahami trigonometri sin kosan yang bagaimana. Jadi di sini mungkin hanya pengenalan saja tentang trigonometri, tapi lebih banyaknya di sini akan saya bahas bagaimana menggunakan teorema Pythagoras yang sudah mereka pahami di SMP dahulu. Nah, di sini ada sebuah contoh, diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk A cm. Hitunglah jarak titik A ke garis CF. Nah, di sini rusuknya itu A cm ya, bukan menggunakan angka tapi hanya menggunakan variabel A saja. Jadi, bagaimana cara menentukannya? Di sini penyelesaiannya itu ada menggunakan rumus trigonometri, menggunakan sinus, tapi di sini tidak akan saya bahas yang ini. Akan saya bahas yang menggunakan teorema Pythagoras saja. Nah, misalkan seperti ini. Titik A itu yang mana? Titik A itu yang ini. Sedangkan CF itu adalah garis ini ke sini, CF. Kita bisa hubungkan menggunakan garis bantu dari A ke C, kemudian C ke F, F juga ke A. Sekarang saya akan bertanya, A ke C itu adalah diagonal sisi, C ke F juga diagonal sisi, F ke A juga diagonal sisi. Pada video saya sebelumnya sudah dibahas, kalau diagonal sisi suatu kubus itu nilainya adalah rusuknya A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. Diagonal ruangnya berarti A akar 3. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita coba gambarkan lagi di sebelah sini. Ini adalah A, kita buat A-nya di atas. Ini C, ini F. A C ke F ke A ke C, apakah sama ukurannya? Saya rasa sama ukurannya karena mereka sama-sama diagonal sisi. Jadi di sini A akar 2, di sini juga A akar 2, di sini juga A akar 2. Sekarang kalian disuruh menentukan jarak dari titik A ke CF. Ingat pembahasan sebelumnya tadi bahwa jarak itu adalah kita buat garis bantu yang membentuk sudut 90 derajat. Jika ini adalah segitiga sama sisi, otomatis sisinya pun memiliki ukuran yang sama, sudutnya pun juga memiliki ukuran yang sama. Pasti di sini 60, 60, di sini juga 60. Kalau sudutnya sama, berarti dia membagi dua sama besar. Berarti yang di sebelah sini setengah A akar 2, di sini juga setengah A akar 2. Jadi bisa kita ambil kesimpulan cara mengerjakannya adalah kita bisa turunkan lagi ke sini seperti ini. Ini A, ini bisa kita buat A aksen, di sini kita buat F. Di sini adalah A akar 2, di sini adalah setengah A akar 2. Tinggal kita cari jarak dari A ke A aksen ini adalah jarak dari titik A ke garis CF tadi. Sehingga bisa menggunakan teorema Pythagoras menjadi A aksen kuadrat itu sama dengan AF kuadrat dikurangi A aksen F kuadrat. Sehingga di sini A aksen kuadrat sama dengan AF-nya berapa? AF-nya adalah A akar 2, sedangkan A aksen F-nya adalah setengah A akar 2, maaf. Sehingga di sini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan juga. A aksen kuadratnya sama dengan, bagaimana cara mengkuadratkan bentuk ini? Cara mengkuadratkannya adalah A akar 2 kuadrat berarti A akar 2 dikali A akar 2, seperti ini.
dikali A akar 2. Berarti A dikali A kuadrat. Akar 2 dikali akar 2 akar 4. Akar 4 itu kan 2. Jadi dikalikan menjadi 2A kuadrat. 2A kuadrat dikurangi setengah dikali setengah 1/4 ya. A kuadrat berarti A kuadrat. Akar 2 dikali akar 2 akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Sehingga A aksen kuadrat sama dengan 2A kuadrat. 2 kali 1 2/4 A kuadrat. A aksen kuadrat sama dengan, kita samakan penyebutnya dulu karena di sini pecahan variabelnya udah sama ya, A kuadrat, sehingga menjadi kalikan 4 menjadi 8A kuadrat. Di sini 4 bagi 2 kan 2, 8 bagi 4 kan 2. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 4. 2/4 A kuadrat. Sehingga A aksen kuadrat sama dengan 8A kuadrat dikurangi 2A kuadrat, dapatnya adalah 6A kuadrat per 4. Oke, kita akan coba akarkan. Bagaimana mengakarkannya? Kalau diakarkan berarti kuadratnya udah hilang ya. Berarti 6A kuadrat per 4. Ini bentuknya sama dengan 1/4 dikali 6A kuadrat. Kenapa dibuat 1/4 terpisah? Karena 1/4 itu bisa diakarkan menjadi 1/2. Kita keluarkan dari akar. Sedangkan 6 tidak bisa. A kuadrat akarnya adalah A. Jadi akar 6. Bagaimana cara mengakarkan ini biar menjadi A? Akar A kuadrat adalah A. Akar A pangkat 3 berarti cara mengakarkannya A kuadrat dikali A pangkat 1. 2 tambah 1 kan 3. A kuadrat berapa? A akar A. Kalau A akar 4, akar A pangkat 4, A pangkat 2. Setengah dari pangkatnya. Seperti itu. Jadi penjelasannya seperti ini. Ada yang nggak jelas tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.